Rek dipindahkeun hese. Kasihan yang di pinggir kanan gak kelihatan. Ya. Nah, tenang gak usah ribut ya. Orang yang ribut itu menunjukkan masalahnya banyak. Jadi kalau mau ditanya, siapa di sini yang paling banyak masalah? Yang paling apa? Ribut dan duduknya paling depan biasanya. Itu biasanya. Ustadz itu kalau ngaji ada ibu-ibu yang warna kuning ini tuh semangatnya luar biasa. Karena bunda-bunda ini tuh buat AA tuh kayak apa ya? Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Masya Allah. Bunda punya berapa seragam bunda? Tidak. Ada banyak ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Senang. Menik kuning gitu kan. Berwarna. Baik. Bunda, tema kita pagi ini apa? Agar hati lebih ikhlas. Sebelum kita bicara bagaimana caranya agar hati lebih ikhlas? Di awal Ahilman harus memberikan satu fondasi berpikir kepada Bunda untuk menghadirkan sikap terbaik dalam hidup. Coba, Ahilman mau tanya, yang hadir di sini mau hidupnya bahagia? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Ayo, biar agak olahraga, biar gak ngantuk. Siapa yang hidupnya mau bahagia, angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Masih kena ada yang ragu ngacungnya. Masih ada yang lihat kiri kanan, ngacung tenya. Ayo, siapa yang hidupnya mau bahagia? Siapa yang rumah tangganya ingin bahagia? Siapa yang mau keluarganya bahagia? Siapa yang mau persahabatannya bikin bahagia? Mau? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Mie goreng udah, mie ayam sudah ya. Nanti tolong dicari mie yang lain ya. Bunda, perhatikan. Setidaknya ada 4 sikap. Ada berapa? Ada 4 sikap yang harus Bunda miliki agar bisa bahagia. Ada berapa? 4 sikap yang akan mengantarkan kita bahagia. Dan ini rumusnya mencakup segala hal. Jadi kalau Bunda, teteh sayang dalam hidup menghadirkan 4 sikap ini, insya Allah bahagia dengan izin Allah. Yang pertama, sikapnya adalah syukur. Apa sikapnya? Oke. Syukur ketika kapan Syukur ketika diberi nikmat. Syukur ketika diberi apa? Nikmat. Oke. Alhamdulillah. Bunda, yang pertama sikapnya apa? Syukur ketika diberi nikmat. Ahilman mau tanya, nikmat dari Allah itu dikit apa banyak? Kecil apa besar? Di dalam Al-Quran Allah sampaikan, saking banyaknya nikmat dari Allah, kita nggak akan bisa menghitung nikmat itu. Betul? Bunda dikasih umur nikmat atau bukan? Bunda dikasih sehat nikmat atau bukan? Bunda bisa ngaji seperti pagi ini nikmat atau bukan? Nikmat. Naik level. Bunda dikasih suami yang soleh nikmat atau bukan? Bunda dikasih suami yang kurang soleh. Nikmat atau bukan? Baik, perhatikan Bunda, perhatikan ya. Semua yang dikasih sama Allah, yang semua itu menjadikan Bunda makin dekat dengan Allah, itu namanya nikmat. Ulangi. Semua yang dikasih Allah, yang semua itu membuat kita makin dekat dengan Allah, itu namanya apa?
nikmat. Bahkan mohon maaf, kalau bunda dikasih sesuatu dari Allah, tapi tidak membuat bunda makin dekat dengan Allah, jangan-jangan itu bukan nikmat. Karena rumusnya jadi nikmat kalau jadi tambah dekat sama siapa? Allah. Jelas sampai sini? Jadi mulai hari ini, bunda pahami ya sayang, apapun yang Allah kasih, itu yang terbaik. Dan itu akan jadi nikmat kalau tambah dekat sama siapa? Tadi Ahilman tanya, bunda dikasih suami soleh, nikmat atau bukan? Lihat dulu. Dengan suami soleh itu bikin bunda tambah soleh atau tidak? Pasti atau AA? Pasti. Pasti. Kalau suami aku soleh, bunda ke pasti soleh AA. Kan bunda kadang-kadang jawabannya begitu kan? Tapi mohon maaf, sering AA sampaikan, bunda soleh, gara-gara suami soleh, biasa nggak? Biasa banget. Bunda soleh, gara-gara suami soleh, biasa nggak? Biasa, betul nggak? Tapi yang jadi istimewa, kalau bunda punya suami yang kurang soleh, tapi bunda soleh, itu istimewa. Betul nggak? Makanya tadi AA tanya, bunda dikasih suami yang kurang soleh, nikmat atau bukan? Lihat dengan suami yang kurang soleh itu membuat bunda tambah dekat sama Allah atau tidak? Betul? Makanya bunda jangan iri sama istri yang punya suami soleh. Jangan. Ceidah mah enak. Ceidah mah enak. Suamina soleh, suamina bag. Ceidah lihat aku dong. Ceidah lihat keadaan aku. Ece ya, aku mah mau ngaji teh meniru hesek. Dan suami abi mah teu ngarti pisan. Tapi bunda berusaha menjelaskan itu ke suami. Kira-kira itu butuh pengorbanan tidak? Butuh. Bunda mau ngaji, kan gak sedikit suami yang gak mengizinkan, betul gak? Tapi bunda berusaha kan. Ayah, bunda teh pengen ngaji. Nah, dan ningali ayah liur. Hayang ayah pemandangan nu anyar bunda teh. Bukan. Ayah, bunda teh pengen ngaji dah, bunda teh pengen memperbaiki diri. Maknya kita teh kieu-kieu wae. Kan meureun kitunya. Mulai dari cek suami, ulah cicing, ulah. Tapi akhirnya bunda dengan step by step berproses. Ayah, bunda teh pengen ngaji. Dari ngaji tuh begini. Makanya ada perubahan. Makanya nitip Ahilman sama bunda sayang ya. Pulang ngaji harus ada apa? Perubahan. Yang berubah nambah ilmunya, bukan nambah seragamnya. Yang berubah teh nambah apa? Bukan nambah. Karena nambah seragam teh berpengaruh dari nambah cicilan. Jadi liar. Tah eta yang bikin suami jadi liar, betul nggak? Bunda bilang, ayah, dah bunda teh ya seragam bertambah, dah bukan uang bunda. Kan kita punya besti ayah. Nah kebetulan besti kita yang satu teh menibager pisan. Betul? Jadi dia duluan yang beli. Kayak orang nyicil. Betul nggak? Akan tahu perasaan Anda semua. Makanya Ahilman jadi nikmat kalau tambah dekat kemana? Catat ya, bunda boleh seragamnya ganti-ganti asal tambah rajin ngajinya. Betul? Sok teu nanaon. Betul nggak? Nuriweuh mah eueuh tapi maksakeun. Betul? Makanya Ustadz sangat mendukung. Silahkan bunda bikin DC masing-masing. Hideung tah.
Ibu jangan lihat yang hitam ini fine-fine aja, barangkali ada yang belum melunas ya teh. Dah yang penting mah bahagia, betul? Syukur ketika diberi apa? Catatan jadi nikmat kalau tambah dekat sama siapa? Makanya bunda sayang, alhamdulillah ya, hujan-hujan begini barangkali izin ya. Ada di antara bunda yang barangkali begini, enak ya kalau punya mobil. Betul? Mobil tuh bukan mobil pribadi, ari angkot mobil saha. Eta kan mobil kan? Syukuri naik angkot teh. Bahagia eta teh. Betul? Enggak, ini mah keur ngalamun. Kan hujan, pengen ngaji, kan jadi nggak bisa kan? Ngalamun kan? Enak merenya kalau punya mobil sendiri gitu kan? Sekarang pertanyaannya, kalau punya kendaraan dipakai buat taklim, nikmat atau bukan? Nikmat. Maka poin utamanya, bunda kalau dikasih apapun sama Allah, pakai buat tambah dekat sama siapa? Dan ingat rumusnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti Allah akan tambahkan. Betul? Sayang, apa yang Allah tambah? Mungkin bukan jumlahnya, mungkin bukan banyaknya, tapi yang Allah tambah rasanya. Kalau dalam bahasa agama disebut dengan berkahnya. Betul? Makanya bunda, kalau dikasih nikmat, membuat bunda tambah dekat sama Allah, nanti rasanya yang dikasih sama Allah lebih enak dalam hidup. Betul? Mungkin jumlahnya nggak bertambah, mungkin mobilnya nggak ganti, tapi ada rasa gitu. Ada orang yang barangkali nggak punya kendaraan, tapi dia menikmati perjalanan taklimnya. Ada nggak? Masya Allah. Dari rumah, naik angkot, menikmati nggak? Menikmati. Bunda jangan bilang, ih menipi karunyaunnya si eta mah. Jangan. Boleh jadi yang pakai kendaraan umum lebih menikmati perjalanannya. Betul nggak? Ketika naik, set, asup kana angkot, tukang hayam didinya teh, dengan segala dinamikanya, betul nggak? Canku macetna, betul? Canku pesedek-sedeknya, betul? Nikmat bukan? Dan ingat bunda, makin berat perjuangannya, makin besar pahalanya. Makanya tadi ada yang DM ke AA, perjalanan pagi ini sangat berat. Berangkat setelah subuh, melewati hujan yang luar biasa, macet. Kemudian saya turun dari angkot, ganti ojek online, baru sebentar kehujanan. Mah curhat dina DM. Tah, daa tahu orangnya di samping AA didinya. Biasa eta orang leuwih liang biasa gitu. Geus apa gitu. Iya, nyumput dia di belakang backdrop. Jadi bunda sayang, ingat ya, makin berat perjuangannya, makin besar apa? Pahalanya. So, mulai hari ini, syukur ketika diberi apa? Nikmat. Ucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Sikap yang kedua, nih, kita kasih rumusnya dulu ya. Yang kedua, sikapnya sabar. Apa? Sabar ketika diberi apa? Musibah. Nah, kasih apa? Ujian, musibah. Ini kan dari wajahnya hampir mirip semua ya. Lihat mirip banyak masalah kelihatannya ya. Apa sikap yang kedua? Sabar. Sabar itu artinya menahan diri dan mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu namanya apa? Sabar.
Bunda mau ngeluh, boleh. Tapi khawatirnya Bunda nggak mendapat kebaikan dari Allah. Betul? Bunda mau menggelisahkan sesuatu yang terjadi, boleh. Tapi khawatirnya kita nggak dapat pahala terbaik dari Allah. Makanya untuk semua yang sedang terjadi, sikap yang kedua apa? Sabar. Betul? Dan ingat, Allah itu bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan hidup, dan hidup. Nah memang kalau jam 10:30, sok rada-rada. Jadi memang kedua rada. Iya, 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 iya. Jadi kenapa ada syukur, ada sabar? Karena hidup tuh begitu, Bunda. Ada syukur, ada sabar, ada senang, ada sedih, gitu ya. Ada lapang, ada sempit. Dua-duanya ada sikap. Dan ingat, kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan hati orang yang beriman itu. Sungguh menakjubkan hati orang yang beriman. Kenapa Aa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Setiap urusan bagi orang beriman itu semuanya apa? Baik. Saya ulangi. Setiap urusan bagi orang yang beriman itu baik. Betul? Ketika diberi nikmat dia bersyukur. Ketika diberi musibah dia bersabar. Kenapa? Karena semuanya baik. Karena dikasih sama Allah yang maha. Semua yang dikasih Allah pasti baik. Karena Allah itu maha baik. Yang ketiga, sikapnya ridho. Sikapnya apa? Ridho ketika diberi takdir. Diberi apa? Bunda sayang, teteh sayang. Kita semua punya takdir masing-masing. Betul? Takdir itu ada dua. Satu, ada takdir mubrom. Takdir yang terjadinya tidak melibatkan usaha manusia. Itu namanya takdir apa? Mubrom. Ditentukan sebelum kita lahir ke muka bumi. Ya, ditentukan sebelum kita lahir ke muka. Hidupnya kita, orang tuanya kita, matinya kita. Itu yang menentukan siapa? Allah. Kita nggak bisa ikut campur dengan itu. Bunda nggak bisa milih orang tuanya siapa. Betul? Bunda nggak bisa milih pengen mati tanggal cantik begitu. Enggak. Aku pengen mati 12 gitu misalnya ya. Enggak. Itu namanya apa? Bisel. Itu nggak bisa. Itu namanya takdir mubrom. Ketetapannya, kejadiannya tidak melibatkan usaha manusia. Yang punya hak prerogatif siapa? Allah. Tapi ada yang kedua namanya takdir mu'allaq. Apa namanya? Takdir mu'allaq. Segala kejadian yang ketetapannya melibatkan usaha atau ikhtiar manusia. Jelas? Nah, takdir mu'allaq, setiap ketetapan yang kejadiannya itu terjadi karena melibatkan usaha siapa? Manusia. Contoh. Jodoh. Itu takdir mu'allaq. Ada ikhtiar kita. Betul nggak? Bunda kan nikah sama suami nggak mungkin tiba-tiba nikah. Nggak mungkin tiba-tiba, dedeng. Anda siapa ya? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada prosesnya, betul? Pasti ada kenalnya, betul? Walaupun nggak lama, tapi ada pendahuluannya kan? Tapi ingat, memang dalam takdir mu'allaq melibatkan manusia. Tapi terjadinya semua diputuskan ketetapan siapa? Jodoh, ada usaha kita. Ada nggak? Jodoh, ada usaha kita nggak? Ada, tapi pertanyaannya, ketetapannya siapa yang menentukan? Mana buktinya AA? Izin. Ada orang yang kenalnya lama, nggak jadi nikah. Ada nggak? Ada? Yang kemana-mana bareng. Ada nggak?
1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nyicil motor. Bareng kemana-mana, tapi nggak jodoh. Ada nggak? Tapi ada orang yang baru ketemu seminggu 2 minggu, ketemu orang tua, klik jodoh. Ada nggak? Maka ini poin yang paling penting buat kita. Dalam urusan jodoh, libatkan Allah. Betul? Jelas? Bunda barangkali nggak pernah nyangka bisa nikah dengan yang sekarang ini. Mungkin dulu mah sama yang mantan teh. Harusnya sama yang itu, tapi jadinya sama yang ini. Iya, usahanya kita yang keluarkan, tapi hasilnya Allah yang tetapkan. Betul? Sekarang pertanyaannya, apakah ada yang tidak baik yang Allah berikan untuk kita? Semua pasti baik. Betul? So sikapnya apa? Ridho. Sikapnya apa? Dengan takdir. Betul? Urusan rezeki, mohon maaf. Nggak bisa Bunda bilang gini, aku tuh udah kerja pontang panting, banting tulang, tulang banting. Betul? Kaki di kepala, kepala di kaki. Berangkat pagi, pulang pagi. Lagu Armada ya mata-mata. Berangkat pagi, pulang. Logika kita, kan harusnya rizki saya lebih banyak. Mohon maaf. Bekerja itu tidak menentukan rezekimu. Bekerja itu menentukan pengabdianmu atas perintah Allah kepadamu. Betul? Makanya mohon maaf, kalau rizki diukur dari capeknya kerja, izin. Boleh jadi kuli bangunan lebih tinggi rizkinya, betul? Tapi rizki bukan diukur dari itu. Rizki itu ketentuan yang Allah berikan. Terus kenapa kita ikhtiar? Ikhtiar tuh bentuk amal soleh kita. Jelas tidak? Dan mulai hari ini, jangan membatasi rizki dengan materi yang kita dapatkan. Jelas? Karena rizki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit hati kita. Yang kurang rasa syukur kita. Status hari Selasa itu. Ulangi. Rizki Allah itu luas dan banyak. Ulangi. Rezeki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit hati kita, yang sedikit rasa syukur kita. Jelas tidak? Ulangi terus jam 12. Rizki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit hati kita, yang sedikit rasa syukur kita. Jelas? So mulai hari ini untuk semua yang terjadi yang Allah kasih sama kita, belajar apa? Ridho. Berarti ridho itu artinya menerima. Nah ada yang keempat, ini yang kita bahas hari ini, sikapnya ikhlas. Apa? Ikhlas ketika apa Ustadz? Ketika beramal. Ketika apa? Jadi Bunda dari sini bisa membedakan. Karena banyak di antara kita yang suka ketuker antara ridho sama ikhlas. Banyak yang sering ketuker antara ridho sama, bedanya apa? Ridho itu menerima, ikhlas itu melepas. Berarti mengeluarkan, berarti memberi, berarti menghadirkan kebaikan. Itu namanya ikhlas. Kalau ridho, kalau nerima itu namanya apa? Contoh yang paling sederhana. Bunda diuji sama suami. Sikapnya apa? Liar. Bunda diuji sama suami, sikapnya apa? Tenang. Lu nggak jawab, Rizki ridho. Saha eta tadi. Ulangi. Bunda diuji sama suami, sikapnya apa? Ridho. Terima, betul? Oke. Di saat Bunda diuji, tapi Bunda harus tetap melayani suami. Sikapnya apa? Paham nggak?
Jadi saat bunda melayani itu bukan gara-gara hitungan suami gitu loh. Enggak begini, misalnya mohon maaf. Suami bunda nguji. Minta dilayani sama kita. Kalau bunda nuntut, itu enggak ikhlas. Misalnya gini. Suami teh nguji bunda. Satu ketika suami minta sesuatu sama bunda. Bunda bilang gini. Kamu teh mikir enggak sih? Kamu tuh nyadar enggak sih? Kamu udah nyakitin aku. Kamu udah bikin aku sakit, bikin aku terluka, bikin aku tuh jadi nggak bener jalanin hidup. Terus kamu nuntut aku. Nah, itu namanya nggak ikhlas. Pertanyaannya, apa pondasi yang bikin kita bisa ikhlas? Satu, karena bunda melakukan semua itu karena siapa? Jelas? Jadi bunda ketika menjadi istri yang baik, bukan gara-gara suami baik. Tapi jadi istri yang baik karena perintah Allah kepada kita untuk jadi istri yang paham? Itu namanya apa? Ikhlas. Jadi ikhlas itu artinya membersihkan hati untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk siapa? Allah. Maka bunda sayang, ada 3 rumus ikhlas. Ada berapa? 3. 3-nya buat dalam singkatan. 3L. 3 apa? 3L rumus ikhlas. Naon? Lelah, letih, lesu. Oke, sekarang saya tanya dulu. Ikhlas penting tidak? Kenapa penting? Ikhlas penting tidak? Kenapa penting? Karena Allah. Bolak-balik didinya terus jawaban. Kadinya deh. Bunda, ikhlas itu penting karena syarat utama diterimanya amal. Saya ulangi. Ikhlas itu penting karena syarat utama diterimanya amal. Berarti izin sayang, kalau amal enggak ikhlas diterima tidak? Sebanyak apapun, sesering apapun, sehebat apapun, amalnya kalau enggak ikhlas, enggak diterima oleh Allah. Berarti pertanyaannya, ikhlas dalam beramal itu penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Cius. Mie apa? Meni gaya, mie hot plate. Mie hot plate. Meni gaya. Penting. Emang syarat diterimanya amal tuh ada berapa? Ada 2. Ada berapa? 2. Oke? Ada 2. Ada berapa? 2. Bunda. Kalau mau ayah nomor suka ada babelit ayah nomor tadi. 2. Astagfirullahaladzim. Ada berapa syarat? Oke. Jadi gini dulu. Bunda, amal itu ada 2. Ada amal yang diterima, ada amal yang sah. Amal ada berapa? 2. 1 amal yang diterima, 2 amal yang sah. Izin. Banyak di antara kita yang sering mempelajari bagaimana amal itu sah. Betul? Apa ketentuannya? 2, ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Maka amal itu sah. Pelajarannya fikih. Jelas? Jadi kalau bunda pengen belajar amal itu sah atau tidak, ilmunya apa? Fikih. Makanya belajar ilmu fikih biar tahu. Wudu biar sah ada syarat dan rukunnya. Sholat biar sah ada syarat dan rukunnya. Betul?
Makanya nanti izin mungkin Asakinah, saya pernah bilang nanti bikin kajian muslimah khusus fikih wanita. Wudunya perempuan tuh seperti apa? Jangan-jangan ada yang hadir pagi ini masih belum paham wudu yang benar tuh seperti apa. Nah kalau bisa belajarnya kan nggak mungkin sebanyak ini. Karena A juga nggak mungkin coba praktekkan wudunya kumaha. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin A praktekin hiji-hiji kan. Bikin halako-halako kecil. Makanya mungkin nanti tambahan dari kelas tahsin kasih bonus. Ada kelas fikihnya. Jadi tidak harus bikin kelas lagi, tapi dari kelas tahsin kita kasih bonus. Biar mereka belajar fikih wanitanya. Betul tidak? Nanti ada belajar sholatnya. Nanti ada belajar fikih-fikih wanita yang lainnya. Jangan-jangan ada di antara bunda yang belum paham membedakan darah. Mana darah haid, mana yang bukan haid. Waktu kapan sudah bisa bersuci, kapan yang tidak. Itu penting dipelajari. Nah itu bagusnya kelasnya lebih kecil daripada kelas besar begini. Karena kan gak mungkin ngecek darah masing-masing. Gak bisa kan? Jadi itu harusnya ustazahnya harusnya perempuan kan? Ketemunya kelas kecil kan? Apalagi ini kan jangkauannya kalau yang hadir 1000 kan agak-agak susah gitu. Makanya AA yang bagian ngasih pintunya nanti masuk ke Asakinah dalam-dalamannya. Makanya bunda izin, ada yang belum masuk grup Asakinah? Nanti masuk ya, nanti masuk grup. Ada yang belum main ke ruko Asakinah? Main atuh ce. Main. Nanti main ke ruko Asakinah ya. Main ke ruko Asakinah. Naon we mun kotor sapukeun. Lapan naon we atuh di ditu mahnya. Nanti main di mana? Di Semplak. Ada kok di Maps ya. Asakinah nanti cari aja. Paling nyasar kan. Enggak nanti ada. Nanti bunda main ke sana. Biar belajar. Jadi biar nyambung. AA kan sebulan hanya ketemu 2 kali kan. Apalagi sekarang di Bogor agak susah waktunya. AA paling taklim di sini sama di Masjid Raya. Udah. Sisanya ya di Puri Begawan. Itu harus bayar. Ya bayarlah maksudnya bayar. Ya. Ya betul nggak? Karena kan ada gedungnya. Betul nggak? Pakai videotronnya kan. Makanya kalau bunda nanya. Meni mahal sih teh. Lain mahalin kera eta videotron mahal eta teh. Betul nggak? Ada slide-nya, ada krunya banyak, betul? Makanya bunda bedain. Mungkin kalau di taklim begini ya kajiannya umum. Tapi kalau di Puri Begawan nanti insya Allah kasih bocoran di awal Maret kita akan bikin lagi. Itu lebih khusus, lebih intim, bisa lebih bertanya banyak, doanya lebih banyak dan segala macam. Jadi dibeda-bedakan. Nah, AA memahami tidak punya banyak waktu untuk mengajar detail, makanya bunda belajar detail. Betul? Dengan Asakinah dengan izin Allah. So, yang pertama ada amal yang sah. Ya, ketika syarat dan rukunnya terpenuhi. Ada yang kedua, amal itu amal yang diterima. Syaratnya 2. 1, ikhlas karena Allah. 2, ittiba'. Ittiba' itu mengikuti contoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 2 I syarat amal diterima. I yang pertama adalah ikhlas. I yang kedua ittiba'. 1 apa? Ikhlas. I yang kedua ittiba'. Ikhlasnya karena Allah. Ittiba'nya mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas atau tidak? Makanya tadi kata Ahilman, ikhlas itu penting atau tidak? Penting. Alasannya karena syarat diterimanya amal. Bunda ngaji, bunda sholat, bunda puasa, bunda baca Quran, gak akan jadi apa-apa kalau gak ikhlas. Nah kata AA gimana biar ikhlas itu? Rumusnya ada berapa? 3. 3 apa? L yang pertama, lakukan karena Allah. Kalau yang pertama apa? Lakukan karena Allah. Jadi semua yang kita lakukan semua karena siapa? Allah. Bunda izin dalam hidup. Bunda merasa bahwa AA berat ya ikhlas itu. Iya berat kalau bunda merasa itu dari bunda. Akan jadi ringan kalau bunda paham ini semua untuk siapa? Allah.
Yang jadi berat itu karena untuk manusianya. Betul nggak? Kenapa untuk manusia itu berat? Karena tidak semua manusia bisa menyenangkan kita. Betul? Bunda udah baik aja masih ada yang nggak senang sama kita. Ada nggak? Bunda bilang begini, aku tuh udah berbuat yang terbaik buat suami. Tapi suami itu tengarti wae. Kunaonnya. Balikin. Sayang, Bunda. Bunda teh berbuat baik bukan untuk suami. Tapi untuk siapa? Allah. Kalau Bunda masih mikirnya berbuat baik karena suami, pasti kecewa. Betul nggak? Suami Bunda teh bukan malaikat. Betul? Suami Bunda teh godaannya bukan hanya satu, banyak. Betul nggak? Keluar rumah godaan, di kantor godaan, ketemu temennya, ketemu bestinya, ketemu teman SMP-nya, ketemu teman belum tentu. Ceramahnya disenangi oleh manusia, pasti masuk surga? Belum tentu. Makanya jangan sombong, jangan merasa kalau banyak orang yang suka surga makin dekat, belum tentu. Boleh jadi makin banyak orang yang tidak suka, tapi membuatmu makin bersih hatinya, membuatmu makin dekat ke Allah, boleh jadi pintu surga lebih dekat untukmu. Betul? Tapi biasanya, ini rumus. Kalau ada seseorang dicintai oleh makhluknya Allah, biasanya makhluknya Allah itu digerakkan hatinya oleh Allah untuk mencintai makhluknya itu. Makanya Bunda, untuk disukai makhluk jangan ngejar ke makhluk. Ngejarnya ke siapa? Ngejarnya ke Allah biar Allah yang melembutkan hati makhluknya. Kan mau bikin Bunda cinta sama semua, liar kan? Liar tuh. Bunda cintai aku, Bunda. Bunda tolong hargai ceramah kan liar kan? Gimana caranya? Belajar. Bunda teh hati yang genggam siapa? Allah. Doain sama Allah. Ya Allah, lembutkan hati Cetuti, ya Allah. Lembutkan hati Celilis, Ceida, Ceai. Dilembutin hatinya masing-masing. Makanya Bunda jangan merasa bahwa kita tuh jadi baik gara-gara kita baik, bukan. Tapi karena Allah yang melembutkan hati kita. Betul? So, rumus yang pertama, ikhlas itu lakukan semua kebaikan karena siapa? Allah. Betul? Semua karena Allah. Dan izin Bunda sayang, biasanya ya, Ustadz, kenapa ya Bunda teh lagi belajar jadi baik, kok ujian tambah banyak? Ada nggak yang begitu? Bunda lagi hijrah, kok tambah susah? Bunda lagi belajar istiqomah, kok tambah susah? Ada nggak? Jawabannya itu melatih hati Bunda. Apakah hati Bunda selama ini bergantungnya ke Allah atau bukan? Betul? Bunda ngaji, tiba-tiba mohon maaf ya, besti-besti kita pergi. Iya nggak? Karena mungkin ada circle yang nggak nyambung sama kita. Dan kita kan berlama arisan, arisan. Lamun teu arisan senam jumba kan? Lamun teu senam jumba balanya kan? Tiba-tiba itu hilang kan? Hilang diganti dengan hobi yang baru kan? Nah ini tuh melatih hati. Kira-kira Bunda bisa melepaskan semua hal karena Allah atau tidak? Maka jangan kaget. Kata Imam Syafi'i, ketika hatimu terlalu mencintai sesuatu atau seseorang selain karena Allah, atau melebihi cintamu kepada Allah, maka siap-siap hatimu akan diberikan pedihnya pengharapan kepada makhluk itu. Jangan minta diulang, tidak lupa tadi itu ngomong apa. Jadi tiba-tiba aja ngomongnya begini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ketika hatimu
terlalu mencintai atau sesuatu dan seseorang melebihi cintamu kepada Allah, maka siap-siap hatimu akan merasakan pedihnya pengharapan. Karena Allah itu cemburu. Allah itu cemburu. Yang seharusnya hatimu untuk Allah, tapi hatimu diserahkan kepada selain Allah. Jelas tidak? Maka sering sampaikan kepada Bunda Teteh. Bunda Teteh sayang, biasanya kita ini akan diuji yang paling berat dari orang yang paling dekat dan orang yang paling kita cintai. Betul apa betul? Iya apa iya? Sengaja Allah ingin melatih hatimu untuk ikhlas. Melakukan sesuatu hanya untuk Allah. Berarti sekarang dipuji sama manusia itu penting atau tidak? Dihargai sama manusia itu penting tidak? Bunda jadi istri yang baik, dipuji sama suami penting tidak? Dipuji sama suami penting tidak? Kalau Bunda masih merasa penting dipuji oleh makhluk, berarti belum apa? Memang susah. Makanya ikhlas itu ilmu praktek. Ilmu apa? Ada orang yang tahu ikhlas, ada yang paham ikhlas, ada yang bisa ikhlas, ada yang biasa ikhlas. Ada berapa? 4. Tahu, paham, bisa, biasa. Bunda yang mana? Yang biasa. Ketika Bunda bilang biasa, berarti tanda Bunda nggak ikhlas. Karena ikhlas mah makin berbunyi, makin nggak ikhlas. Ikhlas. Ikhlas, ikhlas. Ikhlas. Makin berbunyi berarti makin tidak. Ikhlas itu filosofinya seperti surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata. Betul nggak? Jadi kalau Bunda bilang begini ke suami, ayah, Bunda mah ikhlas. Jadi istri teh ikhlas. Berarti itu tandanya kita belum. Betul? Karena praktek. Bis tahu, paham, bisa, biasa. Sama kayak berenang. Kayak apa? Berenang. Tahu berenang? Paham renang? Tahu berenang? Paham renang? Bisa renang? Belum tentu. Bunda tahu renang tapi belum pernah masuk ke kolam renang. Ustadz, ukuran renang tuh begini. Ini namanya gaya bebas. Ini gayanya kupu. Kia taetah. Ilmu na tahu, paham, tapi kalau belum nyemplung ke kolam renang belum tentu bisa dan biasa ikhlas. Betul? Sama kayak ikhlas tadi. Bunda nggak bisa bilang, "Aa, nggak usah ngomongin ikhlas." Nges ikhlas. Ini ilmu. Tapi Bunda akan belajar kalau bisa praktek dengan kejadian yang ada. Betul? So mulai hari ini, L yang pertama apa? Lakukan semua karena Allah. Dipuji sama manusia penting tidak? Dihargai manusia penting tidak? Kalau ada yang muji kita, itu bonus. Betul? Yang penting mah Allah senang sama kita. Bunda ngaji begini. Mohon maaf. Ada yang suka? Alhamdulillah. Ada yang gak suka? Ada yang muji? Alhamdulillah. Gak ada yang muji? Gak ada masalah. Betul gak? Dan kecenderungan, ini mohon maaf kecenderungannya. Kalau sedang berbuat kebaikan, tidak sedikit godaannya. Betul? Masya Allah. Banyak ya? Iya. Maka
L yang pertama apa? Lakukan semua kebaikan karena Allah. Kita berbuat baik bukan agar manusia jadi baik. Tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik kepada kita. Apakah ada yang sia-sia dari kebaikan? Tidak. Bunda jadi istri yang solehah, apakah ada yang sia-sia? Bunda jangan merasa gini, percuma dah aku mau udah solehah juga. Suami aku gak berubah-berubah. Gitu kene. Buat apa? Kalau begitu jawabannya, capek Bunda. Capek gak? Emang Bunda jadi istri yang baik gak ada pahalanya? Ada. Jadi istri yang melayani suami gak ada pahalanya? Ada. Bunda jadi cantik, niatnya menyenangkan suami karena tahu perintah Allah, tapi suami gak muji, emang gak ada pahalanya? Ada. Makanya gak penting suami mau muji kita, gak penting. Mau ngebandingin kita sama perempuan lain, itu penting. Biasa aja. Itu penting. Makanya Bunda itu jadi cantik, kalau suami gak menghargai kecantikan Bunda, gak usah stres. Betul gak? Aku mah udah kasih yang terbaik ke suami, tapi suami gak ngerti juga. Gak usah stres. Allah tahu gak? Allah tahu capeknya Bunda senam. Ya nyatu kan senam teh capek merenannya. Oh, capek. Allah tahu keringatnya Bunda. Allah tahu ripuhnya Bunda. Allah tahu Bunda nggak makan seblak-seblak lagi. Allah tahu Bunda nggak makan gorengan-gorengan lagi. Biar badan Bunda bagus. Allah tahu tidak? Bunda mau bilang ke suami kayak begitu. Ayah, Bunda teh udah senam. Zumba. Di Sanggar Cetuti. Setiap hari ini. Please atuh hargai badan Bunda teh. Buat apa? Terpenting. Kalau mata pasangan kita masih melihat mata orang lain lebih cantik, tetap aja kita jadi jelek terus. Betul? Makanya Bunda, cara membalas dendam terbaik, jangan berkata apa-apa. Tunjukkan kalau dia menyesal pernah mengecewakan kita. Betul nggak? Nggak usah tepuk tangan dan japati. Tepuk tangan. Nggak usah. Ustaz nih mau nguatin Bunda yang lagi disakiti, yang lagi terluka sama manusia. Catat ya. Untuk semua yang sedang tersakiti, terluka sama manusia, jangan pernah berusaha untuk membalasnya. Biarkan nanti Allah yang membalasnya. Tugas kita adalah apa? Memperbaiki diri sampai dia menyesal pernah mengecewakan kita. Setuju? Makanya Bunda izin ya. Kalau ada yang mohon izin ya. Barangkali ada yang harus sendiri karena keadaan segala macam. Jangan insecure. Jangan rendah diri. Jangan, Ustaz, abi mada atau naon? Abi manaon? Semuanya sudah hilang. Keluarga hilang, orang-orang nggak usah hilang, nggak usah. Kalaupun manusia hilang, gak apa-apa. Kita punya siapa? Allah. Bukankah Bunda belajar berbuat kebaikan hanya karena siapa? Penting tidak manusia memuji kita? Gak penting. Termasuk mulai hari ini, tidak terlalu penting menceritakan tentang kita kepada manusia. Betul? Yang tahu siapa? Allah. Ikhlas. Hesenya emang hese. Tak segampang itu. Makanya kita harus belajar nguatin sama-sama, Bun. Nih, AA bicara ikhlas. Apakah AA sudah ikhlas? Belum tentu. Yang tahu siapa? Allah. Makanya kalau AA bilang, AA mah ikhlas, Bunda. Justru itu gak ikhlas. Udah. Jadi orang itu makin dalam lukanya, makin dalam kecewanya, makin bening hatinya. Dan disitulah dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta diulangi.
Makin dalam sakitnya, makin dalam lukanya, makin bersih hatinya. Karena sudah hilang pengharapannya sama manusia. Yang terisi hanya berharap kepada siapa? Itulah namanya apa? Ikhlas. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan hatinya kan? Betul nggak? Diwafatkannya Khadijah, diwafatkannya pamannya Abu Thalib, betul? Dalam kandungan sudah yatim, masih kecil ibunya wafat, betul? Di kota Makkah begitu banyak orang yang mencaci maki menghinanya. Belajar. Kenapa Ustadz? Iya, baginda Nabi lagi diajarkan sama Allah untuk membersihkan hati agar di hati tidak ada sandaran lain kecuali siapa? Allah. Maka izin yang pertama agar kita bisa ikhlas, lakukan semua kebaikan karena yang kedua, rumusnya lanjutkan semua kebaikan karena Allah. Bahasa lainnya istiqomah. Apa? Istiqomah. Yang kedua L-nya apa? Lanjutkan semua kebaikan karena Allah. Jadi kalau Bunda tanya, Aa, ngaji saya teh ikhlas belum ya? Lihat. Kira-kira ngajinya karena apa? Betul? Karena status. Karena Aa. Nah, bahaya tuh. Belajar bersihin hati. Makanya Aa mah hanya wasilahnya saja. Betul nggak? Awalnya boleh. Pengen ngaji karena Ustadz Hilman penceramanya. Iya, tapi bersihkan hati bukan karena Ahilman. Karena Ahilman tuh manusia, betul? Harus karena siapa? Karena namanya manusia pasti akan mati, akan tiada. Betul nggak? Makanya sekarang Bunda lanjutkan semua kebaikan karena siapa? Bukan karena jamaahnya dikit atau banyak, terluka nggak terluka, betul? Semua yang dikasih Allah itu pasti baik. Kan kita mah kadang-kadang suka begitu. Kalau pas lagi ada masalah, tahajud. Lagi nggak ada masalah, nggak tahajud lagi. Betul? Pas lagi ada masalah mah, azan belum, udah sholat. Ya mah, ngesalah ya tamanya. Tapi dia itu manusia. Orang yang ikhlas mah, apapun yang terjadi, lanjutkan semua kebaikan karena siapa? Bunda jadi istri, mungkin gak dihargai oleh suami. Selama Bunda masih jadi istrinya, berikan yang terbaik. Betul? Dihargai gak dihargai bukan urusan. Ayah, selama Bunda masih istrimu, Bunda akan berikan yang terbaik. Bukan karena kamu, tapi karena siapa? Karena Bunda percaya, kata Ahilman, ayah teh ditakdirkan sama Bunda karena Allah tahu ayah teh boleh jadi pintu surga buat Bunda. Suami nanya, pintu surga belah mana? Bapak ge kieu cenah kan? Bunda jawab, kata AA, kalau Bunda sabar, diuji sama ayah yang nguji Bunda, pintu surganya karena sabar punya suami siga man. Mun keheul meureun kitu keheul mah. Ngan ulah ngomong kitu mah ulah. Nah kalau Bunda bicaranya gitu berarti ikhlas kan? Set, oke. Iya bab ujian nih, diuji sama anak, diuji sama suami, diuji sama mertua, diuji sama ipar. Semua adalah bagian tentang keikhlasan. Betul? Kalau Bunda tidak diuji dengan semua yang ada, gimana Bunda bisa ikhlas? Kalau Bunda setiap hari dipuji sama suami, Bunda, ini gelis, ini cantik. Kalau Bunda dipuji mah apa tuh? Di mana belajar ikhlasnya, betul? Justru Bunda belajar dikecewakan. Oh iya, ternyata suami nggak sekumahanya gitu. Nggak sepeka itu sama saya. Ya udahlah, Allah lebih peka sama saya. Makanya dalam beramal, jangan karena manusia. Lanjutkan karena siapa? Allah. Yang pertama apa? Lakukan semua kebaikan karena Allah. Yang kedua, lanjutkan semua kebaikan karena
Yang ketiga, lupakan semua kebaikan karena mudah tuh. Ada berapa rumusnya? 3. Lakukan, lanjutkan. Jelas? Jangan inget-inget kebaikan kita buat apa? Sok berapa banyak amal kita jadi hilang pahalanya karena diungkit-ungkit. Betul? Bunda sering begitu tuh. Meni inget semua kebaikan teh. Ayah kita nikah bulan Juni tahun 80. Sejak hari pertama menikah. Meni jelas. Kebaikan teh bunda gak lupa. Padahal kebaikan lupain. Da Allah gak mungkin lupa, betul gak? Yang harus bunda ingat keburukan bunda sama orang lain. Saya pernah nyakitin suami saya gak ya? Ingat. Iya mah. Hari keburukan suami meni ingat. Lebih kayu nanti. Ingat. Makanya 2 hal yang harus kita ingat dan 2 hal yang harus kita lupakan. Betul? 2 hal yang harus kita ingat dan 2 hal yang harus kita lupakan. 2 hal yang harus diingat. Kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. 2 hal yang harus kita ingat. Kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Bunda suami pernah gak berbuat baik sama bunda? Jawab dong. Pernah gak? Tak irah. Pernahkah suami berbuat baik? Iraha. Ulah sok poho-poho amnesia gitu. Suami pernah berbuat baik tidak? Ingat tidak? Ingat. Kalau sekarang suami ada yang tidak berbuat baik, ingat kebaikan. Biasa. Sekarang kehel gitu. Iya. Bunda mah hari yang menguntungkan bunda direkam. Hari yang menguntungkan suami tidak direkam. Sok atuh rekam yang tadi teh. Mana HP-nya gak keluar sama sekali. Ayo jawab. Suami pernah berbuat baik sama kita? Dikit apa banyak? Diingat tidak? Jangan bohong. Ayo mulai hari ini. Ingat kebaikan orang lain kepada kita. Ingat keburukan kita kepada orang lain. Bunda pernah mengecewakan suami? Jawab, pernah tidak? Bunda pernah membentak suami? Bunda pernah melawan suami? Pernah kesel sama suami? Ingat tidak? Bohong. Kata sudah meninggal. Justru kalau sudah wafat harus diingat. Suka doain suami yang udah wafat belum? Suka doain? Doain. Izin ya bunda, kalaupun bunda dulu pernah menikah, suami bunda telah wafat, bunda udah nikah lagi sama yang lain, tetap doakan suami bunda. Jangan, Ustadz, apa? Dia udah beda alam sama kita. Udah ada penggantinya. Bunda, ada gak kebaikan suami sama kita tuh yang dulu ke kita? Doain. Makanya suami yang baru jangan cemburu. Memang di antara yang menjadi persoalan, kalau kita pernah punya masa lalu, menikah dengan yang baru kan melupakannya, betul gak? Tapi bukan melupakan, kalau ada kebaikan mah diingat dong. Bunda kadang-kadang suka gak inget itu. Yang teringat tuh apa? Keburukannya. Sakitnya, kecewanya, terlukanya. Ama puntennya suka kesel. Kalau ada istri yang bilang begini, Ustadz, aku mahnya berumah tangga jeung suami belum pernah bahagia. Sok, Ahilman tanya, itu bener apa salah?
Salah. Masa sih kamu berumah tangga gak pernah bahagianya? Masa sih gak pernah senyumnya? Masa sih gak pernah ada pemberian dari pasanganmu? Jangan lupakan begitu. Bagaimana Tuhan bisa berikan yang baik untukmu, sedangkan kamu begitu mudah melupakan kebaikan dari Allah untukmu. Betul? So, 2I yang harus kita ingat. Kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. AA, mungkin ada yang di sini pernah disakiti sama AA. Mungkin ya. Ada yang kecewa. Betul? AA manusia biasa. Iya, mungkin ada bab yang AA salah. Ada bab yang AA keliru. Tapi kan yang Bunda lihat atau memang AA nggak ada kebaikan sedikit. Masa emang selama segakia sok AA tanya. 2 tambah 2 berapa? 4. 4 tambah 4 8. 8 tambah 8 17. Salah kan? Tapi Bunda dengan mudah salah. Pertanyaan A, tadi yang sebelumnya A benar kenapa nggak dilihat? Itulah manusia. Hanya satu kesalahan mengubur semua kebaikan yang lain. Jelas tidak? Bunda belajar jadi begitu dalam hidup. Iya dia salah. Manusia kok. Tapi dia pernah mengisi hidupku. Pernah hadir dengan diriku. Dia hadir saat aku terpuruk, saat terluka. Dia pernah ngasih aku bakso. Pernah. Nah, sisi itu yang dilihat sehingga Bunda bisa paham hati ikhlas itu. Betul? Dan yang kedua, 2 hal yang harus dilupakan. Kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Jelas? So, Bunda udah beramal, berbuat baik. Allah tahu tidak? Bunda udah beramal, udah berbuat baik. Allah tahu tidak? Bunda udah berbuat kebaikan. Allah tidak tahu? Tahu tidak? Tahu. Bunda jadi istri yang baik. Allah tahu tidak? Bunda jadi ibu yang baik. Allah tahu tidak? Makanya Bunda catat ya. Setiap kebaikan yang kita lakukan, yang balasannya hakul yakin hanya Allah yang ngasih, namanya ihsan. Namanya apa? Seorang ibu mendidik anak. Itu namanya apa? Ihsan. Yang balas siapa? Maka izin, kalau Bunda jadi seorang ibu, jangan menuntut balasan dari anak. Jangan. Bunda udah berbuat baik kepada anak, jangan nuntut balasan sama, karena perbuatannya ihsan. Ihsan tuh yang ngasih balasan siapa? Boleh jadi anak Bunda nguji Bunda. Maka Bunda jangan pernah mencaci makinya. Boleh jadi hari ini anak yang paling nguji kita justru nanti anak yang paling sayang sama kita. Boleh jadi hari ini anak yang paling berat urusannya dengan kita. Boleh jadi Bunda masuk ke dalam surga karena Bunda tetap jadi ibu yang baik di tengah anak yang menguji Bunda. Betul? Istri berbuat baik ke suami, namanya apa? Ihsan. Yang balas siapa? Allah. Kalau hari ini Bunda sudah jadi istri yang baik, tapi suami belum baik, jangan stres. Karena Allah pasti ngasih kebaikan. Betul? Seorang anak berbuat baik sama orang tua, wajib tidak? Jangan berharap orang tua ngebalas kebaikan kita. Karena setiap anak berbuat baik untuk orang tuanya, ikhlas, perbuatannya ihsan, yang ngasih balasan siapa? Sama, Ustadz udah ngajar yang baik buat muridnya, tidak mendapatkan balasan dari muridnya, gak usah stres. Gak dipuji, gak dihargai, gak dianggap, gak usah stres. Karena Allah tahu. Makanya izin ya, kita udah berbuat baik aja masih ada yang gak baik sama kita. Betul gak? Yang komen gak baik, Bunda ngajarin Quran, makanya izin ya. Guru-guru asakina yang sabar, yang kuat. Karena makin tinggi derajatnya, makin gede tuh anginnya. Betul gak? Makin yang gak suka makin banyak, yang nyinyir makin banyak, yang julid makin banyak, yang gak suka makin banyak. Catat, ketika semua manusia gak suka sama kita karena kebaikan kita,
berarti jarak kita dengan Allah makin dekat. Karena di situ Allah menyingkirkan semua manusia itu. Allah ingin hamba ini makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? 3L agar bisa ikhlas. L yang pertama, lakukan semua karena Allah. L yang kedua, lanjutkan semua kebaikan karena Allah. Yang ketiga, semua kebaikan karena Allah. Jelas? Maka percayalah bunda, kalau sudah ikhlas semuanya, tinggal kita serahkan sama Allah. Hidup kita di dunia gak lama, sebentar. Bukan tentang dunia yang kita akan kejar terus, betul? Bunda, kalau semua hal harus bunda dapatkan di dunia, bagaimana mungkin bunda bisa mendapatkan kebaikan di akhirat? Betul? Jadi kalau ada kebaikan kita yang balasannya tidak Allah segerakan di dunia, mungkin Allah tunda balasannya untuk digantikan di mana? Di akhirat. Insya yang sabar dikasih musibah, yang syukur dikasih nikmat, yang ridho ketika dikasih takdir, dan yang ikhlas ketika apa? Beramal. 3L. L yang pertama, lakukan. L yang kedua, lanjutkan. L yang ketiga, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita dan Allah mengumpulkan lagi kita di surga. Bunda, seperti biasa sebelum kita menutup ini semua, kita berdoa dan bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu kita berinfak, bersedekah. Doa yang diawali dengan infak sedekah adalah doa yang lebih cepat dikabulkan. Silahkan berinfak dengan ikhlas karena Allah, mudah-mudahan yang berinfak Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang berinfak Allah kabulkan doa-doanya. Yang berinfak Allah balas dengan balasan terbaiknya. Yang berinfak Allah masukkan ke dalam surganya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam. Ya Habib, salam alaika. Salawat alaika. Lebih keras. Ya Nabi, ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salawat alaika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan yang berinfak, yang bersedekah Allah gantikan dengan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah balas dengan surga yang terbaik. Mudah-mudahan setiap infak sedekah bunda semua untuk mendukung dakwah kita, mendukung ngaji Quran kita, belajar tahsin kita, semua jadi amal jariah kita. Semoga semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Bunda, sebelum saya doa, izin kita bacakan suratul Fatihah khususon untuk almarhum putra dari Ustazah Wiwin yang pekan lalu atau 2 pekan lalu wafat. Pekan lalu ya. Siapa namanya? Almarhum Andifa Wardana ya. Mudah-mudahan almarhum Allah lapangkan alam kuburnya. Mudah-mudahan almarhum Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan keluarga besarnya Allah berikan keikhlasan dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah tempatkan di surganya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kita juga doakan jika ada keluarga kita, sahabat kita, teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehat kembali makin dekat sama Allah. Ibadahnya makin kuat dan tentunya makin diridhoi oleh Allah. Untuk yang sedang sakit semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Bunda, teteh, sayang, kita berdoa sungguh-sungguh. Silahkan duduknya dirapihkan, lebih khusyuk. Kita sedang berdoa di bulan Rajab. Dalam keadaan cuaca mendung, hujan. Setelah kita menuntut ilmu, hakul yakin. Ini waktu terbaik untuk kita berdoa. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Allah perkenankan doa-doa kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling mencintai kami kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Kami mohon ya Allah, sayangilah kami semua yang hadir pagi ini. Cintailah kami semua yang bermajlis pagi ini. Allah, rahmatilah kebersamaan kami pagi ini. Allah, ridhoilah pertemuan kami pagi ini. Allah, berkahilah ilmu yang kami dapatkan pagi ini. Allah, kalau bukan karena rahmat-Mu, belum tentu kami sampai ke tempat ini. Kalau bukan karena kasih sayang-Mu, belum tentu kami hadir di masjid ini. Allah, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu buruknya masa lalu kami. Allah, Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami. Allah, Engkau tahu kotornya hati kami. Allah, Engkau tahu sedikitnya amal kami. Allah, Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami. Tapi pagi ini Engkau izinkan kami hadir. Walaupun cuacanya hujan, padat, macet, tapi Engkau izinkan kami ke masjid ini. Engkau maha baik ya Allah. Engkau maha baik, sangat baik. Tidak ada yang paling baik dalam hidup ini kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu keadaan hati ini. Sering kecewa dengan manusia. Allah, Engkau tahu perasaan jiwa ini pernah sakit karena manusia. Allah, Engkau tahu tubuh ini pernah terluka karena manusia. Tapi kami yakin Engkau selalu hadir untuk kami ya Allah. Maka ya Allah, bantu kami agar belajar syukur dengan semua nikmat-Mu. Bantu kami agar belajar sabar dengan semua ujian-Mu. Ya Allah, bantu kami ridho dengan semua takdir-Mu. Ya Allah, bantu kami agar ikhlas dalam beramal kepadamu. Allah, begitu banyak dosa kami ya Allah. Karena dosa itulah menjadi sebab masalah datang silih berganti untuk kami. Kami sadar ya Allah, karena dosa itu yang membuat ujian datang melanda diri kami. Karena dosa itu yang mengundang musibah tidak berhenti hadir dalam hidup kami. Allah, ajarkan kami ridho dengan takdir-Mu. Engkau boleh mengambil apapun ya Allah. Asalkan jangan Engkau ambil rahmat-Mu untuk kami. Jangan Engkau ambil sayang-Mu, cinta-Mu untuk kami.
Mungkin di antara kami ada yang Engkau uji dengan keluarganya. Ada yang Engkau uji dengan rumah tangganya. Ada yang Engkau uji dengan anak-anaknya. Ada yang Engkau uji dengan urusan ekonominya. Ada yang Engkau uji dengan urusan dunianya. Allah, dunia ini bukan milik kami, milik-Mu. Semua akan kembali kepadamu. Ajarkan kami ridha ya Allah. Ajarkan kami ikhlas dalam beramal. Maka ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau keluarkan kami dari majlis ini kecuali Engkau ampuni dosa kami. Ya Allah, dosa kami banyak, tapi kami yakin ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa kami. Allah, dosa kami banyak, tapi pintu taubat-Mu tidak pernah tertutup untuk kami. Rabbana gfir lana warhamna wa tub alaina. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dosa mata, ampuni ya Allah, sering melihat yang haram. Dosa lisan, ampuni ya Allah, sering berbohong, ingkar janji, sering menghina orang lain, gibah. Bunda, teteh, entah berapa banyak aib orang lain yang kita bicarakan di belakang. Ya Allah, jangan sampai ketika hari kiamat mulut kami penuh dengan bangkai saudara kami. Tangan, ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya. Kemaluan kami, ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, ya Allah. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami. Banyak. Dosa kami kepada ayah, ibu kami, mama, bapak kami. Jamaah sekalian, kita doakan orang tua kita masing-masing. Yang pertama ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Dekatkan wajahnya. Lihat wajah ibu. Lihat. Sebutkan namanya. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebut. Allah, maafkan kami belum bisa membahagiakan ibu kami, ya Allah. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah. Dekatkan wajahnya, lihat. Berapa kali dulu kita membentaknya, melawannya. Allah, maafkan ayah kami ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Bahagiakan hari tua orang tua kami ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya.
Titip salam rindu kami untuk orang tua kami di alam kubur. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Allah. Jamaah, kita doakan keluarga kita, rumah tangga kita. Yang sudah berumah tangga, ayo hadirkan wajah suaminya. Lihat. Ya Allah, maafkan rumah tangga kami banyak dosa ya Allah. Maafkan pasangan kami belum bisa menjadi suami yang baik, imam yang baik. Rukunkan rumah tangga kami. Lembutkan hati kami sebagai istri ya Allah. Kami mohon jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Kalau rumah tangga kami dulu banyak dosa, kami ingin ya Allah ke depan lebih baik ya Allah. Jaga suami kami dimanapun berada ya Allah. Lembutkan hatinya. Perbaiki akhlaknya. Solehkan pribadinya. Berikanlah nafkah yang halal ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Anak-anak, ibu, teteh yang punya anak, hadirkan wajah anak kita, lihat wajahnya. Itu titipan dari Allah. Ya Allah, maafkan kami belum bisa menjadi orang tua yang baik ya Allah. Jadi ibu sering marahnya. Jadi ayah belum bisa memberikan nafkah yang baik. Maafin kami ya Allah. Ya Allah, untuk semua anak-anak kami, jadikan anak-anak kami soleh-solehah. Jagalah anak kami dalam penjagaan-Mu ya Allah. Indahkan parasnya, lembutkan hatinya, santunkan perangainya, kuatkan iman dan takwanya, cerdaskan akalnya, sempurnakan takdirnya, berkahi rezekinya ya Allah. Kita doakan untuk yang telah wafat pasangannya. Semua yang telah meninggalkan kita, ya Allah. Pertemukan kami kembali dengan orang-orang baik yang meninggalkan kami, ya Allah. Bunda, teteh, silakan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, ayo ngadu sama Allah. Yang lagi gelisah, ayo bilang sama Allah. Yang punya hajat, minta sama Allah. Panggil Allah. Allah. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ya Allah. Terima kasih. Dulu kami jarang ngaji, sekarang kami rajin. Terima kasih ya Allah. Dulu kami sibuk dengan dunia, sekarang Kau izinkan kami hadir. Ya Allah, makasih. Allah, istiqomahkan ibadah kami ini ya. Istiqomahkan. Kami tidak mau berbuat dosa lagi, Allah. Jaga kami, ya Allah. Lindungi kami agar tidak terjerumus dalam dosa dan maksiat lagi, ya Allah. Kami ingin menjadi orang yang lebih baik, ya Allah. Kami ingin punya rumah tangga yang lebih baik, keluarga yang lebih baik. Tolong kami, ya Allah.
Bantu kami ya Allah. Allah, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya ya Allah. Allah, kami tidak tahu sampai kapan kau izinkan kami hidup di dunia ini. Tapi kami mohon ya Allah, seandainya ajal itu datang kepada kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan Islam ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan berwudu ya Allah. Wafatkan kami nanti dalam keadaan sakaratul maut yang ringan ya Allah. Ringankan lisan ini nanti agar mudah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wafatkan kami semua nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah. Tambahkan ilmu kami dalam kebaikan ya Allah. Berkahi rezeki kami dalam kebaikan ya Allah. Terimalah doa-doa kami pagi ini. Allah, tidak terasa 48 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Allah, panjangkan umur kami bertemu Ramadan. Sehatkan badan kami bertemu Ramadan. Dan jadikan tahun ini Ramadan kami lebih baik ya Allah. Ya Allah, bulan depan bangsa ini pemilu ya Allah. Hadirkan untuk kami pemimpin yang soleh. Pemimpin yang baik. Pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang takut kepadamu. Pemimpin yang bisa membawa kebaikan untuk bangsa ini ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan berpelukan, bersalaman yang erat. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah hapuskan dosa-dosa kita semua. Allah maafkan semua kesalahan kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.